nakal lewat tapi tidak tertangkap karena yang menangkapnya aduh. Aduh, kasihan nyamuknya jatuh. Selamat datang di channel YouTube Pendidikan Anak Usia Dini bersama Dr. Andes Haji Hendra Sofyan. Pagi bertemu lagi dengan saya Hendra Sofyan PAUD Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia. Pada hari ini, pagi ini saya membawa para mahasiswa dan dosen di salah satu taman yang terkenal di Jambi untuk memainkan permainan anak Indonesia. Nah, salah satu permainan yang kita mainkan di pagi hari ini adalah permainan tepuk nyamuk. Nah, tepuk nyamuk ini sebenarnya berasal dari Betawi, tetapi permainan ini sudah melalang buana ke seluruh Indonesia. Buktinya sampai di Jambi. Nah, bagaimana cara memainkannya ini? Mari kita dengar penjelasannya dari Ibu Uswatul Hasni SPD MPD. Silakan, Bu. Baiklah, terima kasih kepada Pak Hendra. Di sini ada kelompok 2 ya. Ya, kelompok 2 nanti akan memainkan permainan tepuknya, tradisional tepuk nyamuk dari Betawi yang sudah dijelaskan oleh Pak Hendra. Di mana permainan ini dilakukan oleh individu ya, tapi bermainnya secara kelompok. Nah, pada permainan ini tidak ada menang dan kalah gitu ya. Dan ada aturan-aturan tersendirinya gitu. Bisa kita saksikan oleh kelompok 2. Pertama dengan bermain home pimpa dulu ya. Di bermain home pimpa ini tujuannya membagi siapa yang akan menjadi penjaga dan siapa yang menjadi nyamuk. Gitu ya. Tuh, 2, 3. Palairum gambreng. Oke. Nah, langsung ya. Langsung si apa ini namanya nih? Ayu, kemudian ini Utari, Sri Utari sudah menjadi gerbang nyamuk. Dalam permainan tepuk nyamuk ini ada penjaga, di sini ada 2 orang penjaga. Di belakang ada kelompok nyamuknya. Jadi nanti kelompok nyamuk ini tidak boleh tersentuh oleh penjaga ini gitu. Jadi harus bagaimana strateginya biar bisa lolos gitu dari penjaga gitu. Apabila tersentuh oleh penjaga, nanti para nyamuk akan menggantikan sebagai penjaga gitu. Jadi penjaga akan menjadi nyamuknya, seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Ibu Asti. Nah, berikutnya boleh kita mulai ya. Ya, boleh kita mulai. Sehingga nanti bisa dipahami seperti apa permainannya ini. Ini cocok loh dimainkan oleh anak usia dini karena tidak berbahaya dan mudah, meriah dan unsur tanpa menggunakan alat gitu ya, Pak. Unsur safety-nya terjaga dan tanpa menggunakan alat gitu ya. Oke, silakan. Ya, mari kita saksikan bagaimana permainannya. Ketika kena, mereka berpelukan dan menarik. Menarik dalam tujuannya apa nih kalau ditarik? Dia mencari teman untuk menjadi gerbang. Oh, yang kena tarik mencari teman untuk menjadikan dia gerbang. Oke deh. Sekarang udah dapat tadi kan? Silakan gerbangnya berdiri. Nah, yang sudah tadi diulang lagi ya? Iya, Pak. Oke, silakan. Wah, 3. Deng, deng, deng. Ayo. Jadi bagaimana cara strateginya ya, Pak? Dia boleh ke bawah, boleh ke atas, ya, boleh loncat juga ya, boleh terbang. Tergantung strategi nyamuk-nyamuknya biar tergantung nyamuknya mau ke lewat mana ya. Iya. Oke, nyamuk. Ayo para nyamuk. Ternyata sekarang yang dapat tadi dia berusaha mencari kawannya untuk menjadi tiang atau penjaga tiangnya. Masya Allah. Nah, oke. Nah, sekarang yang ketiga ya, kita lihat sampai berakhir nanti. Iya, dia permainan ini tidak ada menang kalahnya, Pak, katanya. Iya, sesuai dengan sifat atau apa namanya prinsip bermain pada anak usia dini. Bermain itu kan untuk kesenangan tanpa ada tujuan akhir. Yang penting anak merasa senang dan nyaman dan happy. Nah, ini yang perlu kita pahami sebagai guru. Tidak semua permainan itu harus ada menang kalah.
ada permainan-permainan yang hanya untuk bergembira. Nah, salah satu permainan yang bisa kita usung itu adalah permainan tepuk nyamuk ini. Silahkan berikutnya. Nah, bisa kita lihat ada nyamuk-nyamuk yang nakal lewat tapi tidak tertangkap karena yang menangkapnya aduh. Aduh, kasihan nyamuknya jatuh. Ini satu lagi diperlukan kehati-hatian. Nyamuknya jatuh. Sudah dapat belum? Siapa? Jadi permainan ini bagusnya memang dimainkan di atas rumput sehingga ketika jatuh si nyamuknya tidak ada yang shock atau tidak ada yang luka. Ya, unsur safety itu nomor 1 dalam permainan pada anak usia dini. Oke. Ya, ini sekarang yang sudah terakhir. ini kelompok yang ketiga, yang keempat ya. Keempat yang jadi nyamuk sudah ada di belakang. Ada nyamuk-nyamuk yang tidak berani lewat ya. Karena tukang penunggu gerbangnya terlalu agresif, gitu kan? Oke, sekarang ayo dimulai. Permainannya tidak ada menang kalah ya, sesuai dengan prinsip penilaian pada anak usia dini bahwa kita hanya menilai prosesnya gitu. Proses gimana, apakah anak gembira, apakah motoriknya terasa tadi dengan ada gerakan-gerakan gitu. Jadi tidak ada hasil akhir gitu, seperti menang atau kalah. Mungkin gitu. bisa Ibu Asni jelaskan dengan adanya permainan ini kan secara teori setiap permainan anak usia dini itu adalah untuk menumbuh kembangkan seluruh aspek perkembangan. Mungkin bisa Ibu Asni ceritakan kepada pemirsa bagaimana kaitannya dengan bermain seperti ini bisa menumbuh kembangkan aspek apa saja, Bu? Ya, kalau kita dari Permendikbud ya Pak, ada 6 aspek perkembangan anak yang wajib dikembangkan gitu. Ada fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, seni, dan nilai agama moral. Dan biasanya dalam satu kegiatan permainan itu pasti setidaknya itu mengembangkan beberapa aspek gitu. Jadi tidak hanya satu aspek. Contohnya pada permainan tepuk nyamuk ini, kita dapat melihat pengembangan dalam segi aspek motoriknya gitu. Tadi dari gerakan gimana anak berlari atau berlari dan melompat atau merentangkan tangan, itu akan mengembangkan aspek motorik kasarnya. Gitu. Selain itu juga ada aspek sosial emosional gitu. Gimana para penjaga bersabar gitu ya untuk mendapatkan si nyamuk gitu. Dan di sana juga ada aspek kognitif. Itu kan ada strategi gimana sih nyamuk ini biar bisa lolos dari serangan penjaga gitu atau dari itu penjaga gitu. Jadi ada kognitifnya juga ya Pak. Iya. Saya tambahkan kognitif itu bagaimana si pemain ini misalnya anak usia dini memahami bagaimana sih cara main ini sebenarnya. Awalnya seperti apa tadi? Oh, harus pimpa dulu. Kedua harus ada 2 orang yang menjadi tiang gerbang. Oh, ada yang ketiga ada nyamuk yang akan lewat. Kemudian cara mainnya seperti apa? Oh, merentangkan tangan tapi tidak bisa lihat. Sehingga nanti kalau tertangkap bagaimana harusnya, kemudian untuk menyambung permainannya seperti apa, itu kan perlu pemahaman secara kognitif. Lalu ada perkembangan bahasa. Mungkin anak-anak ini mau kita main tepuk nyamuk yuk. Bagaimana cara mainnya? Itu kan mereka berkomunikasi menggunakan bahasa. Jadi seluruh aspek perkembangan itu bisa, kalau saya memahami Bu Asni di dalam ilmu psikologi perkembangan, pada dasarnya seluruh permainan apapun itu kalau kita lihat dari aspek perkembangan justru hampir seluruh aspek perkembangan bisa ditumbuh kembangkan. Makanya di sekolah taman kanak-kanak tidak ada mata pelajaran, tetapi seluruh aktivitas pembelajaran itu adalah untuk mengembangkan seluruh aspek perkembangan. Terima kasih Bu Asni sudah menjelaskan. Juga terima kasih pada murid-murid para nyamuk-nyamuk yang sudah memainkan dengan baik ya. Oke, terima kasih Anda sudah menonton channel ini. Dengan menonton channel ini tadi Anda sudah bisa memahami bagaimana pentingnya bermain pada anak usia dini. Dengan bermain bisa menumbuh kembangkan seluruh aspek perkembangan. Selamat. Jangan lupa
untuk subscribe, untuk like, untuk share, dan komen. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.